Ketika Hati Telah Mendua, episode 17, Rasa yang Belum Mati. Saat ini keluarga besar Niken sudah mengetahui semuanya. Ada dari mereka yang ikut menghakimi, tetapi ada juga yang lebih memilih untuk diam. Mereka lebih menghargai Niken sekarang. Saat Dira lahir, keluarga Niken juga datang berkunjung ke rumah Niken. Namun mereka tidak menetap karena mereka sudah memiliki rumah di kota kelahiran Niken. "Yah, Mama ya," Naura menelepon Farhan dengan suara tangis dari bibirnya. "Naura, ada apa? Mama kenapa?" Farhan pun ikut panik mendengar suara sang putri. "Mama kecelakaan ya. Tadi ada Om di kafe yang telepon ke rumah, bilang kalau Mama kecelakaan. Sekarang Mama di rumah sakit." "Rumah sakit mana?" Naura menyebutkan salah satu rumah sakit. "Oke, Ayah akan ke sana. Kamu di rumah jagain adik-adik ya." "Iya ya." Farhan langsung membawa Tasya yang sedang tidur untuk digendongnya. Ia berencana untuk menitipkan Tasya di rumah ibunya. Setelah menitipkan Tasya, Farhan segera mengendarai mobil menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Farhan segera mencari ruang IGD di rumah sakit itu. Karena dari informasi yang ia dapat, Niken masih berada di IGD. "Bagaimana keadaan maksud saya mantan istri saya, Dok?" tanya Farhan begitu dokter keluar ruangan setelah menunggu cukup lama. "Untuk kepalanya, alhamdulillah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun apa, Dok? Tulang paha sebelah kanan mengalami keretakan. Jadi untuk sementara harus memakai kursi roda," jawab dokter itu. Saat kecelakaan, kaki Niken tertimpa sepeda motornya dengan cukup kencang karena rasa terkejutnya. Untung saja kepalanya terlindungi helm yang dikenakan. "Tapi apa masih bisa jalan kembali, Dok?" "Masih, tentu saja masih bisa. Dengan terapi rutin tentunya." "Apa saya sudah bisa menemuinya, Dok?" "Sebentar lagi akan dipindah ke ruang perawatan. Bapak bisa menemuinya di sana." "Baiklah, terima kasih, Dok." "Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak." "Iya, Dok." Niken sudah berada di ruang perawatan. Farhan juga sudah menghubungi Naura dan ibunya. "Mas, bagaimana keadaanku, Mas? Dokter bilang apa?" Farhan menghela napas dalam. "Tulang paha kanan kamu retak. Untuk sementara kamu harus memakai kursi roda." "Kursi roda, Mas? Aku lumpuh." "Bukannya lumpuh, hanya sementara. Kamu akan bisa jalan lagi kalau kamu rajin menjalani terapi." "Bagaimana nanti anak-anak, Mas?" Niken menangis membayangkan jika ia tak bisa mengurus anak-anaknya. "Ada aku yang akan mengurusnya. Kamu tenang saja." Niken tidak memberikan respon apapun. Ia ragu dengan keadaannya saat ini. Niken sudah kembali dari rumah sakit. Meskipun ia mencoba untuk ceria di depan anak-anaknya, wanita itu tak bisa membohongi diri sendiri. Jika ada ketakutan kalau kakinya tak bisa lagi kembali seperti sedia kala. Niken suka melamun saat ia sedang sendiri. Karena ruang gerak yang kini terbatas, ia mempercayakan warung dan kafenya kepada pegawainya untuk sementara. Pegawai Niken sangat loyal, jadi ia tidak perlu takut pegawainya akan berbuat yang tidak baik. Air mata Niken menetes, begitu saja saat melihat Dira sedang disuapi pengasuhnya. Pengasuh yang dulu hanya membantu Niken sesekali menjaga Dira, ini Dira harus banyak menghabiskan waktu bersama pengasuhnya. Dari makan, mandi, bahkan sampai tidur pun kini Niken tak bisa menemani. Niken yang masih kaku membuatnya susah bergerak jika berada di ranjang. Naura yang melihat mamanya menangis mendekati kemudian dipeluknya wanita yang sangat disayanginya itu. "Mama jangan nangis, ada Naura di sini. Mama nggak sendiri," hibur Naura. "Bagaimana kalau Mama nggak bisa jalan lagi?" "Enggak, Ma. Mama harus yakin kalau Mama pasti bisa kembali seperti sedia kala." "Maafin Mama yang nggak bisa ngurus kalian ya, Ma." "Mama ngomong apa sih, Ma? Mama kan lagi sakit. Udah waktunya Naura yang membantu Mama. Karena Naura udah gede. Mama jangan nangis lagi. Naura sedih kalau lihat Mama nangis. Udah waktunya Mama bahagia." Naura menghapus air mata Niken dengan jarinya. "Terima kasih sudah jadi putri Mama yang membanggakan, Ra. Terima kasih juga sudah menjadi Naura seperti ini. Semua karena didikan Mama." Kedua wanita beda usia itu saling memeluk, saling menumpahkan rasa sayang mereka masing-masing. Mendengar Niken kecelakaan, banyak teman-teman Niken yang berkunjung ke rumahnya. Memang selama setahun terakhir,
ini, Niken lebih membuka diri, sehingga teman-temannya yang sempat kehilangan kontak kini bisa berhubungan dengan Niken kembali. Seperti siang ini, Niken mendapat kunjungan teman SMP-nya. Dia adalah Indra. Indra adalah salah satu teman sekolah yang dulu sempat menaruh hati pada Niken. Namun, Niken dulu menolaknya karena sudah nyaman dengan status mereka sebagai teman. Sampai akhirnya, Indra mendapat kabar jika Niken menikah. Setelah Niken menikah, ia memang lebih menutup diri, tidak pernah bermain medsos, apalagi bertukar kabar dengan teman-temannya. Indra mendapat kontak Niken kembali beberapa bulan lalu. Teman mereka lah yang kebetulan berkunjung ke kafe Niken yang meminta nomor ponsel Niken. Saat Indra dan teman mereka itu bertemu, dia bercerita tentang Niken yang telah bercerai. Hingga akhirnya timbul dorongan dalam diri Indra untuk mendekati Niken kembali. Kebetulan Indra memang masih melajang sampai sekarang. "Kenapa bisa kecelakaan, Ken?" tanya Indra. "Biasa, buru-buru gak hati-hati." "Ya udah deh, nyungsep," jawab Niken disertai dengan senyumnya. "Ceroboh dari dulu gak hilang-hilang." "Iya, tahu tuh, udah punya anak 3, tetap aja masih ceroboh." Farhan sampai di depan rumah Niken bersama Naura. Karena Farhan tadi melewati sekolah Naura, jadi ia langsung menyebut putri sulungnya itu. Farhan turun dari mobil dengan membawa 2 kantong plastik berisi buah yang tadi dibelinya di pinggir jalan. Kening Farhan berkerut saat melihat ada sepatu laki-laki dewasa di depan teras. "Sepatu siapa, Ra?" tanya Farhan. "Om Indra kayaknya, Pak, teman Mama. Tuh kayaknya mobilnya," jawab Naura sambil menunjuk mobil yang terparkir tak jauh dari mobil Farhan. Ekspresi Farhan seketika berubah. Ia melepas sandal kemudian melangkah masuk. Di pintu, ia menghentikan langkahnya saat melihat tangan Niken sedang berada di genggaman tangan Indra. Niken langsung menarik tangannya saat melihat Farhan. "Mas," sapa Niken, salah tingkah merasa kepergok. "Maaf, itu, si Dira ada?" tanya Farhan terbata. Dia juga tidak kalah salah tingkahnya. "Ada di dalam, Mas." "Baiklah, aku ke dalam dulu ya." Niken mengangguk. Kemudian Farhan meninggalkan Niken untuk menemui Dira. "Siapa?" tanya Indra. Begitu Farhan sudah tidak terlihat lagi. "Ayahnya anak-anak." "Mantan suami kamu?" Niken mengangguk. "Sering kesini?" "Sering, karena Dira juga lumayan dekat sama ayahnya," jawab Niken apa adanya. "Kamu gak takut dia akan membawa anak-anak kamu?" "Aku gak mau menghabiskan waktuku untuk berpikiran buruk ke orang." Maaf, aku tidak bermaksud," sesal Indra. "Tidak apa-apa. Kamu belum jawab pertanyaanku. Aku benar-benar serius dengan ucapanku. Aku berjanji akan membahagiakanmu." "Indra, tidak semudah itu. Banyak yang harus dipertimbangkan. Ada anak-anak aku, keluarga kamu. Keluarga kamu belum tentu mau menerimaku. Apalagi aku janda dengan 3 anak," jawab Niken. "Keluargaku membebaskanku dengan siapa aku ingin menikah. Jadi kamu tidak perlu takut untuk itu." "Enggak, aku pernah gagal. Aku gak bisa begitu saja mengambil keputusan. Kasih aku waktu," pinta Niken. "Iya, aku kasih kamu waktu. Aku harap kamu memberiku jawaban sesuai dengan apa yang aku inginkan." Di kamar Dira yang juga kamar Niken, Farhan sedang bermain dengan putra bungsunya itu. Ada Aira juga di sana. Naura masuk dengan membawa makan siangnya. Remaja itu memang tidak ingin melewatkan waktu sedikit pun jika Farhan sedang ada di tengah-tengah mereka. "Om Indra sering kesini, Ra?" tanya Farhan ingin menuntaskan rasa penasarannya. "Kalau ke rumah sih jarang, tapi kalau ke kafe sering." "Mereka pacaran?" tanya Farhan lagi. "Kalau masalah itu Naura nggak tahu ya. Naura nggak pernah nanya." "Kenapa? Ayah cemburu?" Farhan tersenyum kecut. "Ayah nggak punya hak untuk cemburu. Tapi yang Naura lihat ayah cemburu. Ayah masih mencintai Mama ya?" Naura menggali informasi lebih dalam. "Kalau bicara cinta, ayah memang mencintai Mama. Perasaan yang terlambat ayah sadari. Tapi ayah bisa apa, Ra? Ayah seperti ini sekarang. Ayah gak punya apa-apa. Bisa bertahan pun berkat belas kasihan Mama kamu." Perasaan rendah diri Farhan makin bertambah, apalagi saat tahu jika ada pria lain yang terlihat mapan sedang mendekati Niken. "Mama bukan wanita matre ya. Kalau memang ayah mencintai Mama, ayah harus berjuang. Bukan dengan materi. Tapi ayah tunjukkan ke Mama kalau ayah benar-benar berubah. Ayah tunjukkan kalau ayah memang mencintai Mama. Hanya Mama, tidak ada yang lain."
Meskipun masih remaja, Naura adalah teman curhat yang baik bagi Farhan. Mereka saling bertukar pikiran. Tadinya ayah memang ingin berjuang mendapatkan hati mama lagi, tapi melihat ayah ada saingan, ayah jadi ragu. Apalagi ayah kan gak bisa fokus ke mama. Ada Tasya juga yang harus ayah perhatikan. Kenapa Tasya gak diajak ke sini ya? Tasya pasti senang ketemu mama. Kan mama lagi sakit. Kasihan mama. Kalau ayah ajak Tasya, pasti Tasya minta gendong sama mama. Ya juga sih. Cuma itu masukan Naura buat ayah. Naura gak bisa bantu. Kalau ayah mau dapetin mama lagi, ayah harus berjuang 1 lawan 1 sama Om Indra. Naura memainkan alisnya, bermaksud menggoda sang ayah. Kapan kamu kontrol? Sore ini jam 5. Indra melihat jam yang berada di pergelangan tangannya. Sudah jam 4. Aku yang antar ya? Gak usah, nanti ganggu waktu kamu. Tolak Niken halus. Enggak, aku gak keganggu. Atau mantan suami kamu yang nemenin kamu kontrol? Hah? Enggak. Ya udah, aku akan nemenin kamu. Baiklah, aku asar dulu, sekalian ganti baju ya. Oke, aku juga mau ke musola. Nanti aku kesini lagi. Niken mengangguk. Indra memang suka sholat di musola dekat rumah Niken jika sedang berkunjung ke rumah wanita itu, bertemu dengan waktu sholat. Niken masuk ke kamar saat Farhan sedang bermain bersama Dira dan Aira. Wanita itu mendorong kursi rodanya mendekati mereka. Halo sayang, sapa Niken kepada putra dan putrinya. Sudah pulang? Tanya Farhan datar. Siapa? Pria tadi. Oh, sedang sholat di musola. Mau mengantar aku kontrol nanti? Jawab Niken sambil mengamati raut wajah Farhan. Ia ingin tahu bagaimana perasaan Farhan sebenarnya. Biar Dira aku yang jaga. Baiklah. Maaf mas, aku mau ganti baju. Bisakah mas keluar dulu? Aira, yuk kita keluar. Kita ajak Dira jalan-jalan. Gak apa-apa kan? Aku ajak Dira jalan-jalan sore ini. Farhan meminta izin Niken. Iya mas. Pria itu membawa Dira dalam gendongannya. Aira sudah keluar kamar lebih dulu. Sampai di pintu Farhan berhenti, kemudian membalikkan tubuhnya. Apa dia pria spesial buat kamu? Hanya teman. Sepertinya dia menaruh hati padamu. Apa kamu akan menerimanya? Jika dia melamarmu? Niken tidak menjawab pertanyaan Farhan. Maaf, aku sudah lancang. Aku bawa Dira pergi. Aku pastikan sudah kembali sebelum jam 9 malam. Akhirnya Farhan melangkahkan kaki keluar dari kamar Niken. Niken termangu di tempatnya. Ada perasaan iba dalam hati Niken untuk Farhan. Bahkan ada rasa tidak rela saat Farhan seolah tidak akan mengapa jika Niken menerima pria lain. Meskipun Farhan sudah begitu dalam menyakitinya. Tidak mudah baginya untuk melupakan mantan suaminya begitu saja. 15 tahun bukanlah waktu yang singkat. Memang, saat Farhan menikah lagi, Niken merasa sudah mati rasa. Namun, saat mereka telah resmi bercerai dan Farhan mulai berubah, ada perasaan asing yang menyusup hatinya. Bahkan perasaan yang tidak pernah Niken rasakan selama Farhan masih sah menjadi suaminya.